Halo Mams, sering gak sih kita merasa kalau anak kita itu sering sakit, sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit. Kemudian kalau kita bermain sebentar, anak kita ketemu temannya yang sakit, langsung ketularan. Ada anak tetangga yang main ke rumah, lagi batuk pilek, langsung ketularan juga batuk pilek. Kemudian kalau ada musim hujan datang, langsung sakit juga. Lah, apa betul anak kita semudah sakit seperti itu? Apa yang salah ya? Yuk kita simak info berikut ini. Hai Mams, ketemu lagi bersama saya Dr. Joko Kurniawan, spesialis anak. Kalau kita bicara mengenai anak mudah sakit, tentu tidak terlepas dari daya tahan tubuh atau imunitas anak itu sendiri. Namun sebelum kita bahas itu, saya harus memberikan informasi dulu bahwa berdasarkan WHO sendiri, anak itu normalnya akan bisa sakit sekitar 5-8 kali dalam 1 tahun. Setidaknya itu adalah infeksi saluran napas atas. Sehingga kalau para orang tua berharap anaknya tidak akan pernah sakit, mungkin itu suatu hal yang keliru ya. Karena itu tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir kemungkinan sakit, dan jika sakit tidak sampai sakit berat gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh atau imunitas anak, yaitu yang pertama adalah faktor internal atau dari dirinya sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal atau dari luar atau faktor lingkungan. Nah, faktor dari dalam diri sendiri itu ada 2, yaitu faktor gizi yang utama dan faktor imunisasi. Kita tahu kalau gizi anak itu baik, artinya sesuai dengan pola pertumbuhannya sesuai usia, maka daya tahan tubuhnya akan baik. Idealnya gizi anak itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dibandingkan dengan usia di grafik berat badannya. Nah, ingat, gizi lebih tidak lebih baik daripada gizi kurang. Artinya sama-sama buruk ya. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa gizi anak sebaiknya ideal atau sesuai dengan pola pertumbuhan usianya. Nah, yang kedua adalah faktor imunisasi. Bagaimanapun imunisasi sangat penting untuk melindungi anak kita dari penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi tersebut. Jadi semakin lengkap imunisasi dan tepat waktu, maka diharapkan daya tahan tubuh anak juga akan optimal, sehingga tubuh si anak dapat lebih siap untuk melawan penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi tersebut. Nah, selain faktor internal, kita juga mengenal adanya faktor lingkungan atau faktor eksternal yang bisa mempengaruhi daya tahan tubuh anak. Kita tahu bahwa faktor lingkungan itu sangat penting dalam mendukung kesehatan anak. Antara lain misalnya ventilasi udara, kualitas udara yang dihirup ya. Jadi kita lihat di lingkungannya apakah banyak asap rokok ya, apakah udara, debu dan lain sebagainya ada di sekitarnya. Sehingga itu harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga anak itu bisa menghirup udara itu dengan baik yang tidak akan mengganggu pernapasannya. Begitu juga dengan apa yang dikonsumsi, misalnya dengan kebersihan makanan, keamanannya yang dari luar itu apakah baik atau tidak. Jadi pastikan semua itu terjaga. Dengan dikontrolnya kedua faktor tadi, faktor internal dan eksternal, diharapkan maka anak kita tidak mudah sakit dan siap untuk melawan penyakit-penyakit yang mungkin ada di sekitarnya. Jadi, buat anak tetap harus diprioritaskan kesehatannya, baik itu dari faktor internal yaitu status gizi dan imunisasi maupun dari faktor lingkungan ya. So, pertahankan, salam sehat selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya.